kecil ya. Bismillah, terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan Mbak Bening, Kang Firman, semuanya juga terutama Abah Rama. Masya Allah, ini penghargaan buat saya luar biasa besar, diberi kesempatan berbicara di hadapan pakar-pakar transmedia di seluruh Indonesia ini. Saya hanya berbagi sedikit saja yang saya miliki. Perkenalkan, saya Iin, saya dari Bogor. Untuk yang belum kenal, ya saya adalah ibu dari 4 putra dan 2 diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus. Saya mohon izin untuk screen share mungkin ada 2 slide yang akan saya perlihatkan. Mohon izin, panitia. Iya, Bu. Baik. Ada 2 slide yang akan diperlihatkan tentang bagaimana talent mapping mengubah hidup saya dan bagaimana talent mapping saya gunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa 2 materi ini tidak langsung penerapannya untuk KBK saya? Karena saya ingin dalam kesempatan ini menunjukkan, mengajak kepada semua yang sudah mengikuti asesmen talent mapping hanya saja belum bergerak lebih jauh lagi, bahkan mungkin belum bergerak sama sekali, untuk menggunakan, memanfaatkan sebesar-besarnya apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Karena talent mapping ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan keunikan dalam diri kita, dan Allah memberi ruang yang sangat luas kepada kita untuk menggali potensi, mengembangkan potensi itu untuk kebermanfaatan, untuk kebermaknaan hidup kita lebih jauh lagi. Silakan layar berikutnya. Ya, ini perjalanan hidup saya dengan talent mapping. Sedikit saja karena cuma 10 saya diberi waktunya ya. Ya. 2012 saya resign dari PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 16 tahun saya bertugas di sana karena berbagai pertimbangan saya resign. Kemudian 6 tahun lamanya saya merintis usaha fashion dan kuliner. Saya kira di situ ada dunia saya karena saya suka dengan dunia fashion dan kuliner. Tapi ternyata usaha saya gagal 6 tahun. Kemudian setelah itu saya berusaha introspeksi lagi, apa sebetulnya saya ini. Akhirnya saya mencari diri saya dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dan Abah Rama. Jadi tahun 2018 saya mengikuti asesmen talent mapping di kantor Lead Pro. Saya tadi seperti kelas balik itu lihatnya. Dan saya mengikuti training mapping, training TM basic di sana. Dan ternyata disitulah jati diri saya ditemukan. Siapa sebetulnya saya? Ternyata dari sana, dari hasil talent mapping, sifat dominan saya itu developer. Katanya sambar, katanya. Kemudian analytical. Ya, mungkin berhubungan dengan background saya dulu kuliah di statistik IPB. Kemudian belief, agak-agak idealis dalam menebar kebermanfaatan memang. Kemudian empati juga. Gampang nangis Bombay kalau ngelihat orang sedih. Dan perannya di situ ada server, ya berkaitan dengan belief-nya itu tadi mungkin ya, senang sekali menyanyi. Dan di 4E ini, Masya Allah, ini karunia Allah yang luar biasa buat saya, karena hampir semua elemen aktivitas produktif di area surfing dan networking saya merah. Nah, disinilah saya langsung bangkit. Saya merasa harus menjadi seseorang yang lebih dari sebelumnya. Nah ini, ternyata di situ saya gali lagi apa sebenarnya saya ini siapa? Apa yang bisa saya lakukan untuk lebih banyak orang lagi? Ternyata katanya dari hasil talent mapping saya suka membantu mencari potensi orang lain. Saya suka bermanfaat bagi dunia karena itu ada utama buat saya. Dan saya termotivasi melihat orang lain senang. Dan saya katanya karena empati saya bisa mendengar yang tidak terungkap. Mungkin inilah yang membuat saya bisa mendengar isi hati mereka, manusia, anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak punya kemampuan verbal, tapi saya bisa menangkap apa yang mereka inginkan, menangkap apa yang ingin mereka komunikasikan, teman mereka punya keterbatasan dalam komunikasi. Kemudian 4E saya yang saya tarik di sini adalah konseling, coaching, dan terapis. Ya. Nah,
Dari sinilah kemudian dikaitkan dengan saya punya 2 anak berkebutuhan khusus yang sudah remaja, kan sebetulnya sudah menginjak dewasa sekarang. Dan alhamdulillah mereka sudah dilatih sehingga sudah bekerja saat ini. Yang itu penyandang autis, namanya Fahri. Sekarang umurnya mau 22 tahun, sudah bekerja sebagai seorang chef. Alhamdulillah, Fahri seorang anak autis yang sekolahnya sampai SMA saja, belum lulus SMA sudah ditawari pekerjaan untuk menjadi chef di sekolahnya Budina Syarifah, tuh AB Home. Jadi kalau misalnya yang mau ke AB Home itu nanti makan siang, menikmati masakannya putra saya. Dan di samping itu juga karena sekarang pandemi, AB Home juga sudah tidak ada kegiatan offline, sehingga Fahri sekarang melayani catering, menerima catering untuk daerah Jabodetabek. Kemudian putri saya yang kedua itu Bella, dia 20 tahun, adalah penyandang tunagrahita. Bella tidak memiliki kemampuan baca, tulis, hitung. Karena agak sedikit di atas idiot, yaitu imbisil. Memang tidak memiliki kemampuan untuk baca, tulis, hitung. Namun saya tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak pernah sia-sia. Sehingga saya gali terus menggunakan 114 aktivitas ini, apa nih kira-kira yang ada pada diri Bella yang bisa membuat berguna untuk orang lain meskipun dia tidak bisa baca, tulis, hitung. Ternyata alhamdulillah Bella suka housekeeping. Jadi saya pekerjakan dia di rumah Indi sebagai office girl. Digaji. Akhirnya 2018 saya memberanikan diri mendirikan Rumah Indira. Untuk apa Rumah Indira ini? Apa sebetulnya? Itu rumah yang melayani konseling untuk para orang tua dari anak berkebutuhan khusus, dan kemudian latihan dan pengembangan potensi anak-anaknya, dan terapi. Saya Rumah Indira ini terus tumbuh, karena awalnya hanya konseling saja. Konseling saja, kemudian saya juga membantu orang tua menggali potensi ABK-nya. Namun ternyata dengan seiringnya waktu jalan, banyak sekali permintaan mereka yang datang ke tempat saya, ternyata mereka anaknya masih butuh terapi, dan kebanyakan memang mereka ekonomi menengah ke bawah, sehingga mengalami hambatan dalam masalah biaya untuk terapi. Dan alhamdulillah, mungkin karena belief saya tinggi ya, jadi saya membuka Rumah Indira ini tanpa dipungut biaya. Siapapun boleh datang ke tempat kami, termasuk untuk mendapatkan pelatihan, terapi, dan konseling itu tadi. Dan alhamdulillah, ala kulli hal, dengan adanya pandemi ini, otomatis semua pelatihan itu terhenti. Karena suami saya yang seorang tenaga medis, beliau adalah dokter spesialis paru yang sekarang sudah qadarullah saat ini sedang sakit karena kemarin ambruk pada saat sedang memeriksa pasien karena kelelahannya, COVID yang semakin melonjak ke 17 Agustus. Ala kulli hal, suami saya ambruk, sekarang sedang istirahat di rumah selama hari ke depan. Ya, jadi pelayanannya tutup sehingga ya istilahnya mati gaya. Saya ingin melakukan sesuatu, lalu apa yang bisa saya lakukan sementara orang tidak boleh datang ke tempat saya. Akhirnya saya mencoba mencari tahu apa. Oh iya, sekolah-sekolah bisa online. Kenapa nggak ada terapi online? Alhamdulillah atas izin Allah, sudah 3 bulan ini saya melayani terapi online. Untuk pelatihan minat dan bakat memang agak sulit karena itu harus bertemu langsung dengan saya, sehingga saya melayani terapi online saja saat ini dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, ini pahalanya mengalir untuk Abah ini. Pahalanya mengalir untuk Abah karena lewat jalan Abah lah ini bisa berjalan. Terapi online ini ya seperti yang saya sebutkan tadi tidak dipungut biaya, di mana mereka cukup orang tua punya handphone saja, berhadap-hadapan dengan kami dengan video call di WhatsApp, lalu orang tua berada di belakang anaknya memberikan terapi bagaimana yang kami arahkan. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan, jika mereka lakukan dengan konsisten, banyak sekali perangannya, banyak sekali. Dan punya mimpi ke depan lagi untuk perluas lagi upaya saya, sehingga lebih banyak lagi orang yang menikmati, merasakan kebermanfaatan dari kita melalui talent mapping ini. Ya, mungkin lanjut lagi. Panitia, dilanjut ke halaman berikutnya. Oh iya, ini saya tadi sempat kelewat ya, maaf. Tadi ada layar berikut sebelum mungkin, maaf. Ada yang lupa saya. Di layar berikutnya bisa dilihat di situ saya lingkari merah keduanya ini. Coba dilihat hasil talent mapping adalah, saya adalah 4E-nya,
konseling, coaching, terapis. Dan itulah yang sekarang saya lakukan di Indira, dan saya merasakan luar biasa besar sekali manfaat untuk saya, baik dunia maupun akhirat. Di sana saya melayani konseling, melayani pelatihan pengembangan potensi ABK, dan memberikan terapi. Benar-benar luar biasa ilmu talent mapping ini ya. Sebelah mana kalau misalnya ada orang yang bukan talent mapping ini membuat hidup bermakna, orang itu harus lebih belajar lagi tentang talent mapping. Mau lanjut lagi halaman berikutnya tentang talent mapping ABK. Hanya sedikit saja akan saya share di sini karena keterbatasan waktu dan karena memang saya sedang menyusun buku ini. Mohon doanya dari semua supaya buku ini berjalan dengan lancar. Insya Allah mungkin akhir tahun atau awal tahun depan, akhir tahun ini atau awal tahun depan akan terbit. Di mana buku ini adalah tentang bagaimana cara menemukan dan mengembangkan potensi ABK. Saya menggunakan flowchart dari Abah Rama ini. Ini saya bawa kemana-mana ini. Karena talent mapping saya keliling Indonesia. Ke Medan, ke Padang, ke Surabaya. Pada sebelumnya saya Bogor, Jakarta, Bandung saja. Kemudian dari flowchart ini saya berangkat dari talents dulu. Ya, mungkin bisa di-enter. Dari talent ini adalah bagaimana saya menggunakan ilmu talent mapping saya yang miliki. Nah, dari 3 komponen talent mapping yang diberikan oleh Abah Rama, saya gunakan 1 untuk anak berkebutuhan khusus ini, yaitu 4E-nya, 114 aktivitas produktif ini saja yang saya bisa terapkan untuk anak-anak ABK, karena memang mereka punya kesulitan dalam mengkomunikasikan, apalagi jangankan mengisi asesmen, ya mengkomunikasikannya pun sulit. Sehingga saya menggunakan metode allo anamnesis. Ya, allo anamnesis di mana kita menggunakan orang terdekatnya untuk mengakses si anak ini. Biasanya orang tua, ibu atau bapaknya. Nah, dari wawancara inilah maka ditegakkanlah kira-kira apa sebetulnya talents yang kemungkinan dimiliki oleh anak ini. Bisa dengan allo anamnesis ini si orang tua akan saya minta, jadi sesi wawancara itu sampai 3 jam 4 jam, di mana saya betul-betul menggali dari orang tua ini apa sebetulnya yang diminati oleh anaknya yang tidak disadari oleh orang tuanya. Jadi saya butuh 3 sampai 4 jam mengorek dari orang tuanya, sih kemudian saya simpulkan beberapa kemungkinan talents yang dimiliki oleh anak itu. Dari situ kemudian saya kumpulkan menjadi, saya pikir itu adalah potensi kekuatan. Maka saya dari situ saya mulai merancang proyek dan pelatihan. Ambil seorang tuanya saya minta untuk tetap menstimulasi dan mengobservasi semua kegiatan anaknya. Kalau misalnya belum ada, berarti ya 3B-nya harus diperbaiki. Kalau belum, nah ini kadang-kadang memang yang paling banyak di sini. Ternyata anak-anak ini kebanyakan memang punya masalah dalam perilaku. Hampir semua anak berkebutuhan khusus itu mempunyai masalah perilaku, sehingga maka behavior terapi itu memang menjadi basic dalam memberikan terapi. Karena alhamdulillah ini sudah jalannya Allah. 2 anak saya yang berkebutuhan khusus itu dulu pertama kali diperkenalkan dengan terapi itu ada apply behavior analysis, analisa terapi perilaku. Jadi terapinya itu memang dari terapi perilaku. Dari situlah kemudian diajar bagaimana supaya bisa cara, bagaimana supaya bisa baca, tulis, hitung, bagaimana supaya bisa memiliki perilaku yang disukai oleh orang dan bisa melakukan memberi kemanfaatan untuk orang lain. Karena dasarnya memang dari attitude atau perilaku ini. Saya setuju sekali ada di sumbu utama, Abah. Memang benar sih untuk anak-anak ABK ini terutama behavior terapi itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian setelah itu juga saya memberikan knowledge untuk mereka. Nah, untuk knowledge untuk mereka ini pun tidak mudah ya, karena mereka memiliki keterbatasan dalam hal memahami segala sesuatu. Sehingga saya melakukan social story. Social story ini memanfaatkan media audio atau visual sesuai dengan kemampuan dengan cara yang sangat sederhana. Bisa dengan gambar, bisa dengan langsung mempraktekkan, bisa video, sangat sederhana. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya 2 ABK ini dengan jenis yang berbeda, 1 autis, 1 tunagrahita. Jadi saya punya 2 ABK seperti punya 6 ABK. Autis iya, bukan autis. Laki-laki iya, perempuan iya. Karena cara mengatasi anak laki-laki dan perempuan untuk ABK, terutama pada mereka memasuki masa puber, itu sangat berbeda. Alhamdulillah Allah berikan Bella dan Fahri, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang satu punya kemampuan akademis, yang satu tidak punya kemampuan akademis.
Jadi Masya Allah, ternyata inilah hikmah dari Allah memberikan 2 anak berkebutuhan khusus pada saya. Yang dulu pada awal-awal mungkin membuat rasanya langit runtuh di depan saya ya, karena punya 2 ABK sekaligus gitu kan dalam 2 tahun. Ternyata Masya Allah hikmah baru sekarang saya nikmati luar biasa, sangat indah. Dari Allah itu luar biasa. Dan saya bisa share ke seluruh Indonesia, kepada banyak orang di ABK. Siap nih 2 menit lagi. Untuk skill, di sini pun saya lebih memilih hard skill karena inilah yang mudah terlihat pada ABK kita, di mana dalam 114 aktivitas ini ada di kolom kanan bawah. Nah, 15 aktivitas yang fisik yang paling mudah terlihat pada ABK kita, sehingga saya simpan memang saat ini sebagian besar ABK kita itu lebih ada hard skill. Meskipun ada beberapa juga yang soft skill, tapi lebih banyak di hard skill. Nah, bagaimana memberi skill kepada mereka dengan memecah aktivitas sederhana yang sebetulnya bisa dilakukan anak biasa, pada ABK itu harus dipecah-pecah lagi menjadi aktivitas yang lebih sederhana, sehingga nanti aktivitas-aktivitasnya sederhana itu, potongan-potongan itu disempurnakan. Sehingga tidak hal yang mustahil, ABK kita, anak berkebutuhan khusus Indonesia, itu bisa memiliki kekuatan, bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bahkan untuk banyak manusia. Alhamdulillah, kedua anak saya sudah berikan kemanfaatan itu pada orang lain, bukan saja pada keluarga, tapi Masya Allah, seluruh Indonesia sudah melihat mereka, sudah terinspirasi oleh mereka, bagaimana mereka yang hanya dipandang sebelah mata sebelumnya, sekarang sudah bisa memotivasi, menginspirasi banyak orang bahwa siapapun kita, berkebutuhan maupun tidak, yakinlah bahwa Allah berikan kepada kita kemampuan yang diinstal untuk bisa menebar manfaat sebagaimana Allah inginkan itu terjadi pada diri kita. Itu saja Mbak Uni, mohon maaf atas segala kekurangannya. Masya Allah, ilmunya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Uni.